Baik ya, berjumpa kembali ya dengan perkuliahan daring yang diselenggarakan oleh Prodi Fisika FMIPA Universitas Padjadjaran. Pada perkuliahan kali ini ya, untuk mata kuliah metode numerik kita akan bahas mengenai cara mencari eh, nilai eigen ya dengan metode pangkat atau dengan power method ya dari satu matrik ya, seperti itu. Nah, sebelum kita bahas mengenai metode ini ya, apa yang dimaksud dengan nilai eigen ya? Jadi nilai eigen ini kalau secara definisi ya di matematik itu kita mengenalnya itu sebagai karakteristik ya dari satu matrik n kali n gitu ya. Jadi setiap matrik yang persegi ya, matrik n kali n itu selalu memiliki nilai karakteristik yang disebut dengan nilai eigen ya. Dan juga dia bisa setiap nilai eigen itu akan memiliki vektor eigen ya. Di mana vektor eigen itu adalah vektor kolom ya, yang apabila dikalikan dengan matrik tersebut ya, atau matrik awal gitu ya, operator matriknya, atau misalkan A yang tadi dimensinya itu n kali n ya, maka akan menghasilkan matrik yang merupakan kelipatan ya dari vektor eigen tersebut, seperti itu. Jadi dari operasi ini ya, dari metode pangkat sebetulnya kita sudah bisa langsung ya menghasilkan dua nilai sekaligus ya, yaitu nilai eigen dan vektor eigen, seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut ya, kita bisa lihat dulu ini di mana konsep eigen ini diterapkan ya. Jadi kalau di fisika ya atau di teknik secara umum itu ada banyak kasus ya yang penyelesaiannya itu membutuhkan bagaimana kita menyelesaikan dalam bentuk konsep eigen ya. Ini salah satunya di dalam konsep pegas yang tergandeng seperti ini ya. Maka kalau kita turunkan ini dari persamaan hukum Newton dan hukum Hooke ya, seperti itu kita akan mendapatkan persamaan seperti ini, seperti itu, persamaan diferensial seperti ini. Nah, ini kalau kita masukkan ya koefisien A dan koefisien lainnya, maka ini akan menghasilkan satu bentuk matrik ya, seperti itu. Matrik yang merupakan perkalian ya terhadap theta 1 dan theta 2 ya, seperti itu. Ini juga kalau kita selesaikan membentuk satu konsep eigen ya, seperti itu. Demikian juga dalam kasus yang lain ya, misalkan kasus listrik, ini juga ya kalau kita selesaikan ya, ini membentuk satu persamaan operator matrik ya. Di sini kalau kita tuliskan koefisien-koefisiennya membentuk koefisien matrik 3 kali 3 ya, dikalikan I1, I2 dan I3 ya, seperti itu. Dan di banyak kasus yang lain ya, seperti itu. Di bekas bergandeng seperti ini juga, ini kalau kita turunkan ini konsepnya itu menghasilkan satu konsep persamaan eigen ya, seperti itu. Baik, kita kembali ke sini. Nah, bagaimana metode pangkat ini ya kita gunakan untuk mencari vektor dan nilai eigen ya. Nah, ini tadi ya, nilai eigen itu adalah karakteristik dari suatu matrik n kali n. Nah, di sini kita misalkan yang dimaksud dengan matrik tersebut adalah A ya. A ini adalah matrik n kali n. Jadi di dalam operasi metode pangkat ini ya, yang pertama kita harus memasukkan nilai di sini vektor kolom ya, sembarang nilai seperti itu, ini sebagai nilai awal seperti itu. Biasanya kita memasukkan misalkan nilai 111 ya kalau matriknya 3 kali 3 seperti itu. Kita masukkan ke sini lalu kita kalikan ya dengan vektor n kali n tadi ya, artinya A dalam hal ini adalah 3 kali 3 ya. Tentu kalau kita kalikan ini menghasilkan vektor kolom ya, yang kita sebut saja ini dengan simbol YK begitu ya, dan kita bisa menghasilkan nilai Y ya, seperti itu. Dan kalau kita normalisasi ya, artinya kita bisa cari maksimum dari nilai Y ini, lalu nilai koefisien dari matrik Y dibagi dengan Y maksimumnya, maka diperoleh nilai K baru ya, atau nilai Y yang sudah ternormalisasi ya, seperti itu, yang kita sebut sebagai YK baru. Kalau ini K0, maka ini kita sebut sebagai K1 ya, seperti itu. Dan ini kalau misalkan kita lanjut ya, looping ini itu akan menghasilkan terus-menerus ya nilai K baru, yang dimana K ini adalah merupakan vektor eigen ya, dan nilai maksimum ya dari nilai Y ya, seperti itu, atau dalam hal ini C itu merupakan nilai eigen yang ingin kita cari ya, seperti itu. Baik ya, kita lanjut. Jadi kalau misalkan kita runut ya, kita runut dalam bentuk algoritma ya,
Maka urutan power method itu yang pertama ya, yang harus kita lakukan adalah pertama masukkan nilai awal X begitu ya. Tentu dengan asumsi ya bahwa matrik A ya, matrik A ini dimensinya sudah diketahui ya. Misalkan kalau 3 kali 3, maka ya X ini merupakan matrik kolom ya yang terdiri dari 3 baris seperti itu. Maka selanjutnya kita bisa menghitung Y0. Y0 adalah perkalian dari ya A dikalikan X. Jadi matrik A yang mau dicari nilai eigennya ya, N kali N, misalkan 3 kali 3 dikalikan matrik X. Seperti itu. Yang ini kita misalkan ya, misalkan matrik 1, 1, 1, seperti itu. Lalu ya, setelah kita peroleh Y ya, kita normalisasi Y tersebut ya. Dinormalisasi atau dibagi dengan Y maksimumnya. Jadi koefisien dari Y ya, yang memiliki nilai paling besar seperti itu. Nah, ini diperoleh Y aksen 0. Ya. Nah, ini selanjutnya Y aksen 0 kita bisa kalikan balik ya ke matrik A yang awal, seperti itu, yang N kali N tadi. Ya. Matrik A yang N kali N kita kalikan dengan Y aksen 0 yang barusan sudah kita normalisasi. Kita akan memperoleh Y1 seperti itu. Dan dari sini kita bisa menormalisasi lagi ya, akan diperoleh satu koefisien ya. Artinya kalau Y1 dibagi dengan mak Y, ini menghasilkan satu nilai eigen di depannya, seperti itu. Jadi mak Y ini adalah nilai eigen yang ingin kita cari, seperti itu ya. Jadi ini adalah nilai eigen tebakan pertama ya, pada looping pertama ya, kira-kira seperti itu. Dan ini bisa kita looping terus begitu ya, bisa kita ulangi terus sampai menghasilkan nilai eigen yang paling dekat ya. Artinya paling dekat itu diindikasikan ya dengan error yang kecil ya, artinya kita bisa selisihkan ya, bisa diambil selisihnya antara Y pada looping pertama ya dikurangi Y pada ke 0 ya, atau looping kedua dikurangi looping ke 1 ya, dan seterusnya seperti itu. Artinya looping sekarang dikurangi oleh looping sebelumnya itu sama dengan error ya, dan apabila errornya sudah mendekati ya nilai error yang kita inginkan ya, misalkan sampai dekatnya itu sampai dengan 10 pangkat minus 3, maka kita bisa tuliskan ya, printkan nilai eigen yang dikehendaki ya, dimana nilai eigennya adalah yang di sini ya, yang di bawah. Jadi kalau kita simbolkan dengan lambda, maka nilai eigennya adalah mak ya dari y ke k ya, seperti. Dan vektor eigennya ya adalah di sini ya Y aksen K ya, atau kita sebutkan vektor eigen dengan simbol V ya, V sama dengan Y aksen K, seperti itu. Jadi dari satu proses ini kita bisa langsung mendapatkan nilai eigen ya, mak YK ya, dan vektor eigen Y aksen K. Kira-kira seperti itu. Ini algoritma keseluruhan ya untuk mencari vektor eigen. Nah, ini contoh aja ya. Misalkan kalau yang kasus listrik tadi ya, ini dalam bentuk seperti ini. Ini kalau kita ungkapkan dalam bentuk matrik, tentu menghasilkan matrik A seperti ini. Dan ini kita bisa cari. Bisa kita cari nilai karakteristiknya ya, atau nilai eigennya seperti itu. Dan ini kalau kita masukkan ke persamaan awal ya, seperti itu. Ini akan menghasilkan satu persamaan I kali K ya. Jadi akan ada 3 persamaan. 3 persamaan solusi ya, seperti itu. Jadi I1, I2, dan I3 yang merupakan fungsi osilasi ya. Jadi bisa sin, cos, atau eksponensial. Karena di sini ya yang merupakan operator ini turunan kedua ya, seperti itu adalah waktu. Maka yang memungkinkan untuk fungsi I di sini adalah sinus ya, cosinus, atau eksponensial, seperti itu. Kira-kira seperti itu ya. Kita balik lagi ini ke contoh kasus ya, seperti itu. Jadi di sini ada 2 contoh soal. Di sini ada yang pertama, ini matrik A-nya 410 ya, 021, 00 minus 1 ya. Ini matrik 3 kali 3. Nah, ini kalau misalkan kita cari ya dengan konsep yang tadi ya, dengan konsep yang tadi dijelaskan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita menuliskan matrik X dulu ya, seperti itu. Misalkan kita definisikan X0-nya aja ya. X0-nya misalkan 1 ya, 1, 1 ya, seperti itu. Ini matrik baris ya, berarti harus kita transport atau transpose ya, seperti itu. Artinya ini matrik kolom, seperti itu. Langkah kedua tadi itu ya, langkah kedua itu kita mencari Y0 ya, seperti itu. Jadi kita menghitung Y0, di mana Y0 itu adalah matrik A ya, dikalikan X0 ya, seperti itu. Atau dalam hal ini ya, Y0 itu saya tuliskan di sini ya. Y0 ya sama dengan A-nya itu adalah 4 ya.
Seperti itu, 1, 0 ya, 0, 2, 1 ya, seperti itu, dan 0, 0, min 1 ya, seperti itu. Nah, ini dikalikan ya, dikalikan X0 ya. Jadi 1, 1, 1 ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini kalau kita kalikan ya, ini menghasilkan matriks Y0, 4 kali 1 ditambah 1 kali 1 ya, 1 kali 0 ya, seperti itu, 5 ya, seperti itu. Ini juga Anda bisa kalikan ya, 0, 2, tambah 1 ya, seperti itu, 3 ya. Seperti itu, yang ini 0, 0 ya, minus 1 ya, seperti itu, minus 1. Jadi kita memperoleh nilai Y pertama atau Y0 ya, sama dengan 5, 3, dan 1. Sehingga kalau ini kita normalisasi ya, dimakskan ya, max Y ya, ini kalau max Y kita operasikan ya, nilai maksimum dari sini itu hasilnya ya sama dengan 5 ya. Jadi kalau ini ya saya dibagi dengan max Y atau dibagi 5, semua komponen ini ya, semua ini masing-masing dari sel ini dibagi 5, maka menghasilkan ya nilai yang baru ya, seperti itu. Nilai baru ya, kalau kita bagi itu berarti hasilnya ya, kita sebut tadi itu Y0 aksen ya. Y0 aksen sama dengan yang sudah kita normalisasi, nilainya kalau 5 dibagi 5 ya tentu 1 ya, seperti itu. 3 dibagi 5, 0,6 ya, 0,6. Dan min 1 dibagi 5, minus 0,2 ya, seperti itu. Minus 0,2 Y0-nya. Nah, selanjutnya ya langkah kedua ya, ini dianggap sebagai looping pertama. Seperti itu, looping pertama. Lalu ya, looping kedua itu kita kalikan lagi. Kita kalikan lagi ya, ini Y0 aksen, begitu ya, seperti itu. Atau A ya, kali Y0 aksen ya. Jadi saya tuliskan lagi di sini, ini looping selanjutnya ya. Ini proses kedua, kita balikan lagi. Ya, jadi 4, 1, 0 ya. 0, 2, 1 seperti itu ya, 0, 0 min 1 seperti itu, dikalikan. Nah, sekarang Y-nya bukan lagi ini ya, tapi sudah 1 ya, 0,6 min 0,2 ya, seperti itu. Nah, ini kalau kita kalikan ya, ini menghasilkan 4 ditambah ini ya, 0,6 ya, ini disebut dengan Y1 ya. Jadi Y1 gitu ya. Kita memperolehnya 4,6 ya, 4,6. Lalu ini kalikan ya, ini 1,2 ya, min 0,2 berarti 1 ya, seperti itu. 1, yang ini 0, 0, 0 ya, kali ini jadi plus 0,2 ya. Jadi 0,2 ya, seperti itu. Lalu kita normalisasi lagi ya, seperti itu. Normalisasi lagi, ini dibagi dengan maksimum ini. Tentu kalau max-nya itu ya, max dari Y1 ya, ini kan 4,6 ya. Jadi 4,6 dibagi 4,6, maka ya, itu menghasilkan 1 begitu ya. 1 dibagi 4,6 ya. 1 dibagi 4,6, kalau pakai kalkulator ya, hasilnya itu, kalau pakai kalkulator ini, 0,21217 ya, seperti itu. Dan 0,2 dibagi 4,6 adalah 0, ya, kalau pakai kalkulator itu 0,0 ya. 435 ya, seperti itu. Nah, ini adalah Y1 aksen ya. Ini disebut dengan Y1 aksen gitu ya, Y1 aksen. Dan Anda bisa terus ini ya, Y1 aksen selanjutnya dikalikan lagi ya, atau A dikalikan lagi Y1 aksen, dan terus ya sampai diperoleh nilai. Jadi kalau misalkan saya hitung errornya ya, jadi tebakan awal nilai eigen pertama adalah yang ini. Seperti itu. Yang kedua adalah yang 4,6 ya. 4,6. Jadi kalau saya hitung error nih dari kedua ini ya, dari kedua looping ini, errornya adalah ABS ya. Jadi 5 min 4,6 ya, seperti itu. Atau biasanya kalau operasi di dalam itunya ya, ABS dari ini ya, ABS dari Y2 min Y1 seperti itu. Jadi kalau kita tuliskan ya di sini, nggak kelihatan ya. E-nya adalah 5 min 4,6 ya, atau 0,4 ya, seperti itu. Dan Anda bisa melakukan looping terus ya, ini sampai dihasilkan nilai eigen yang kita inginkan atau error yang paling kecil ya, seperti itu. Kira-kira seperti itu ya. Ini kalau misalkan kita hitung secara
manual ya. Baik, kita lihat bagaimana kalau kita menghitungnya dengan program MATLAB ya. Seperti itu kita ungkapkan apa yang tadi ya, matrik yang tadi kita coba tuliskan dulu ya bentuk matriknya ya. Seperti itu, seperti apa? Baik, tadi itu matriknya ini ya. Kita salin dulu ya di sini. Seperti biasa ya. Mengawali program, Anda jangan lupa untuk menghapus variabel yang mungkin ada sebelumnya ya. Lalu Anda selanjutnya deklarasikan ya matriknya itu. A itu sama dengan ya. Kalau kita tuliskan dalam notasi MATLAB itu 4 ya. 1, 0 seperti itu untuk pindah baris ya. Baris kedua dipisah dengan titik koma ya. 0, 2, 1 seperti itu. Pisah lagi titik koma. 0, 0, negatif 1 ya. Kira-kira seperti itu. Ini matrik A, seperti itu. Lalu yang kedua itu yang harus Anda deklarasikan adalah X ya. X ini adalah nilai tebakan awal dari vektor eigen, kira-kira seperti itu ya. Tebakan awal vektor eigen kita tuliskan aja ya. Misalkan 1, karena vektornya vektor kolom ya, kita pisahkan dengan tanda titik koma ya. 1 dan 1 ya. Ini disesuaikan dengan matriknya ya. Jadi kalau di sini 3 kali 3, maka di sini juga harus matrik kolom yang terdiri dari 3 sel ya atau 3 baris seperti itu. Tapi kalau 4 kali 4, maka di sini X juga harus matrik kolom yang terdiri dari 4 baris ya, kira-kira seperti itu. Baik ya, kita masuk ke dalam pengulangan ya. Seperti itu. Kita pakai while aja ya supaya kita bisa membatasi ininya ya, proses loopingnya itu dari errornya ya, seperti itu. Kita tuliskan aja. Misalkan kita ketelitiannya ingin sampai berapa gitu ya. Ini selama error misalkan ya lebih dari 0,001 aja ya. 10 pangkat minus 3 begitu ya ketelitiannya. Nanti kita bisa naikkan ya, kira-kira seperti itu. Nah, tapi ya supaya ini jalan programnya Anda harus memberikan nilai awal untuk E ya. Supaya prosesnya bisa masuk ke dalam looping ini. Ya Anda berikan berapa saja ya, misalkan 1 aja. Jadi pada saat proses pertama E sama dengan 1, dia akan membaca ini ya. 1 lebih dari 0,1, maka dia akan menjalankan program di bawah ya. Kira-kira seperti itu. Baik, apa yang harus dilakukan di sini? Yang pertama dia harus menghitung Y ya. Menghitung Y sama dengan matrik A ya. Seperti itu. Dikalikan matrik X ya. Seperti itu. Kalikan matrik kolom. Nah, ini menghasilkan 1 tadi itu Y aksen ya. Nah, seperti itu. Menghasilkan matrik Y aksen. Jadi Anda bisa selanjutnya menghitung katakanlah eigen ya, misalkan eigen. Anda bisa hitung eigen itu tadi dari max ya, max Y ya. Max Y Anda bisa memperoleh eigen seperti itu. Lalu setelah itu ya, Anda bisa menghitung ya. Bisa menghitung error. Seperti itu, error yang baru ya. Tadi kan errornya 1. Nah, sekarang harus kita hitung error di sini. Seperti itu. Error itu bisa Anda hitung dari absolut ya, karena kita tidak melihat negatif positif ya. Dari max ya, max Y seperti itu. Ini adalah nilai eigen yang barusan kita hitung, seperti itu. Ya, max Y ya, seperti itu dikurangi EG ya. Berarti Anda harus hitung di sini ya. Sebentar, ini harus di sini nih. Harus di sini, seperti itu. Jadi Anda harus berikan nilai awal nih supaya jalan ya. Harus berikan nilai awal aja di sini. EG yang pertama Anda harus berikan aja berapa supaya ini bisa jalan ya. Seperti itu, karena ini kan belum memiliki nih EG yang untuk awal supaya dia bisa jalan. Baru setelah itu ini EG-nya EG baru seperti itu ya. EG baru untuk looping selanjutnya ya. Setelah ini dihitung seperti itu. Nah, diberikan aja berapa ya. Boleh 4, 5, 6 atau kita tuliskan aja 10 begitu ya. EG barunya 10. Kira-kira seperti itu. Jadi kita hitung ya. Ini max Y dari sini ya. Max Y dikurangi ya. Dikurangi EG. Seperti itu. Max Y dikurangi EG. Ini adalah errornya. Lalu kita tuliskan ya. Tuliskan artinya EG-nya ingin kita gantikan ya. Seperti itu. EG-nya ingin kita ganti dengan EG yang baru. Seperti itu. Jadi dihitung dari max Y. Max Y sama dengan EG sehingga pada looping berikutnya ya. Max Y ini kita hitung di sini. Lalu dikurangi EG. EG-nya adalah yang sekarang kita hitung. Seperti itu. Artinya looping berikutnya tentu EG-nya akan diganti dengan EG yang baru ya. Kira-kira seperti itu. Baik, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah
menghitung X yang baru ya. X yang baru ya sama dengan Y per EG ya, seperti itu. Y per EG. Artinya ini Y per EG inilah vektor eigen ya, seperti itu. Vektor eigen. Jadi kalau mau Anda tuliskan ya, oke ya, saya kira seperti itu. Ini looping yang tadi itu yang pertama kita hitung Y ya, seperti itu. Dari nilai X yang Anda masukkan lalu dihitung errornya ya, seperti itu. Supaya ini bisa terus jalan ya. Selanjutnya hitung eigen ya, nilai eigen. Seperti dari mark Y. Lalu Anda hitung vektor eigennya X ya, X yang baru ya. Tadi kan X awal adalah yang ini. Seperti itu. X awal adalah 1111 ya, seperti itu tebakan awal nilai eigen vektor eigen. Selanjutnya di sini Anda memperoleh ya vektor eigen yang baru seperti dari Y per EG yang barusan Anda hitung. Kira-kira seperti itu. Nah, berarti yang diperoleh itu apa? Yang harus Anda print seperti itu ya. Print F ya. Print F seperti itu harus Anda print di sini. Yang pertama kalau Anda ingin ngeprint vektor eigen misalkan ya, yang ini X ya, vektor eigen katakanlah persen, katakanlah 3 angka di belakang koma aja ya, persen titik 3F seperti itu. Anda boleh kasih di sini 6 boleh atau enggak pun dibiarkan aja defaultnya begitu ya, tapi kita tuliskan desimalnya 3 seperti itu. Karena vektor eigen itu pasti ada 3 ya, seperti itu, maka kita setiap nilai ya kita pisahkan dengan pindah baris ya, seperti itu supaya membentuk satu matrik kolom ya kira-kira. Nah, vektor eigen adalah X seperti itu. Vektor eigennya X. Kalau Anda ingin memberi keterangan ya Anda bisa tuliskan di sini ya. Seperti itu Anda bisa tuliskan di sini. Misalkan di sini katakanlah vektor eigen seperti itu ya. Vektor eigen. Ya, ini pindah baris ya. Misalkan pindah baris supaya ini pindah baris ke nilai ini tidak berada dalam satu baris dengan nilai yang dihasilkan ya, seperti itu. Oke, selanjutnya Anda juga bisa tuliskan nilai eigen ya di sini. Anda bisa tuliskan nilai eigen. Nilai eigen karena nilai eigen 1 ya. Eigen. Jadi ini eigen yang terbesar ya. Jadi pada dasarnya sebetulnya eigen itu kalau misalkan matrik 3x3 itu harusnya ada 3 nilai eigen ya. Tapi dengan metode power method ini atau metode pangkat ini Anda baru bisa menghasilkan satu nilai eigen ya, yaitu nilai eigen yang maksimum seperti itu. Nah, untuk mencari nilai eigen yang lainnya nanti ada metode lain ya yang disebut dengan pergeseran ya, metode pergeseran seperti itu. Nah, ini juga Anda bisa tuliskan. Oke, seperti ini. Ini kita tuliskan EG ya, seperti itu. Baik, saya kira seperti itu. Nanti kita cek lagi ya. Kalau misalkan ada yang salah, nanti kita koreksi lagi. Baik, hasilnya seperti apa? Nah, ini. Seperti itu ya. Jadi, vektor dan nilai eigen ya, dari matrik tadi ya. Dari matrik A adalah, ini vektor eigennya 1, 0, 0 ya. Dan nilai eigennya adalah 4, kira-kira seperti itu. Nilai eigennya adalah 4. Nah, sebetulnya ya di dalam MATLAB ini ada satu fungsi ya untuk menghitung nilai eigen seperti itu. Jadi sebetulnya kita nggak usah susah-susah lagi ya. Kalau misalkan di dalam prakteknya ya seperti itu, sebetulnya kita bisa langsung menggunakan fungsi yang sudah ada di dalam MATLAB yaitu fungsi eig. Seperti itu. Jadi sebetulnya kalau misalkan kita definisikan ya tadi matrik A kita tuliskan yang di sini ya. Ini matrik A saya tuliskan. Misalkan saya tuliskan 4 1 0 ya. Itu 0 2 1 ya. 0 0 min 1 ya, seperti itu. Eig ya. Atau saya tuliskan aja itu matrik A. Nah, dengan menuliskan eig ya. Eig dari A sebetulnya Anda sudah bisa memperoleh eigen. Seperti itu. Nah, ini. Jadi nilai eigen dari matrik A ini adalah 4, 2, dan 1. Nah, tadi dengan metode power method kita hanya menghitung satu nilai eigen yang 4 aja yang maksimumnya. Seperti itu. Nah, dengan fungsi yang ada di MATLAB, kita sudah bisa langsung ya menghitung ketiga-tiganya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau Anda ingin mendapatkan vektor eigen, Anda bisa tuliskan dalam bentuk ya. Misalkan katakanlah Pi, E ya. Ini vektor, nilai ya. Seperti itu. Jadi eig-nya itu kita tuliskan seperti itu ya. Eig dari A.
Seperti itu. Nah, Anda akan mendapatkan, nah ini nih, vektor eigennya seperti ini. Jadi, pertama ya, ini nilai eigen 1, 4. Vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen 4 ini adalah 1, 0, 0. Begitu ya. Dan eigen kedua adalah nilai eigennya ini 2 ya. Dan vektor eigen yang bersesuaian dengan 2 ini adalah minus 0,447 ya. 0,89 dan 0. Dan yang terakhir adalah ini nilai eigen yang ketiga ya, minus 1. Dan vektor eigennya adalah 0,06 ya, minus 0,3 dan 0,9. Baik, saya kira seperti itu saja ya. Dan nanti Anda bisa kerjakan nih latihan-latihannya ya. Seperti itu, di sini masih ada satu soal begitu ya. Anda bisa kerjakan latihannya ya dengan menggunakan power method ya. Dan Anda bisa pelajari juga di slide PPT ya untuk penjelasan lebih lengkap lagi. Baik, terima kasih.